Assalamualaikum kakak abang, sahabat Askia, pejuang CPNS 2021. Bertemu dengan saya, Kak Rai dari Tentor TWK. Nah, kita mau membahas soal TWK, itu dia tanpa hafal, pakai analisis dan logika kita sudah bisa menjawab. Oke, penasaran ya gimana tuh caranya? Mari kita simak video berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Nomor 1, makna yang terkandung Pancasila sebagai filosofi groundslash adalah opsi A. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, opsi B. Pancasila sebagai alat pemersatu, C. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, D. Pancasila sebagai tujuan negara yang hendak dicapai, E. Pancasila sebagai perjanjian luhur pendiri bangsa. Oke, nah kakak abang, untuk menjawab soal seperti ini kita lihat dulu apa yang diminta oleh soal. Kita lihat ya, yang diminta oleh soal yaitu berupa makna dari si filosofi groundslash. Oke, berarti kita tinggal terjemahkan aja, walaupun dia bahasa Belanda, tapi tenang aja kakak abang, bahasa Belanda dengan bahasa Inggris itu ada kemirip-miripan. Nah, misalnya filosofi ini adalah diartikan sebagai filosofi, artinya juga filsafat. Kemudian ada kata-kata ground gitu ya, ini berupa dasar, sedangkan leg itu adalah norma. Oke, tapi kita sudah ketemu dua kata kuncinya, yaitu filsafat dan dasar. Apakah ada di opsi tentang filsafat dan dasar? Ada ya, yaitu jawabannya adalah A. Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Kita lanjut nomor 2. Berikut bukan merupakan kewenangan dan tugas DPR sesuai Undang-Undang Dasar adalah opsi A. Membentuk undang-undang, B. Menetapkan APBN bersama Presiden, C. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial, D. Menetapkan undang-undang bersama Presiden, E. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, Kak Bang, sebenarnya tugas dan kewenangan MPR itu sudah jelas dirinci dalam undang-undang dasar kita, tapi kini di sini kita mau menjawab tanpa menghafal gitu ya. Nah, ada suatu kewenangan dari opsi ini yang bukan kewenangan dari si DPR, karena DPR ini adalah orang-orang yang dipilih dari rakyat, mewakili rakyat gitu ya, dari berbagai latar background. Sementara opsi E menguji undang-undang, di mana undang-undang dan undang-undang dasar ini merupakan suatu produk hukum. Maka orang yang menguji undang-undang itu hanyalah bisa orang-orang hukum pula gitu ya. Maka di pengadilan ini nanti di Konstitusi Indonesia yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga jawaban nomor 2 yang ditanya kecuali itu adalah opsi E. Kita lanjut nomor 3. Prinsip yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang memegang teguh prinsip cinta kepada produk-produk dalam negeri, terutama produk karya masyarakat lokal seperti usaha kecil menengah, adalah sebuah nilai yang patut dicontoh. Apalagi pemimpin tersebut bukan hanya menampilkan teorinya saja, namun juga mengimplementasikannya kepada keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat. Perilaku seorang pemimpin tersebut merupakan perilaku yang berjiwa. Oke, kita lihat kakak abang, di sini ada katanya prinsip yang dimiliki seorang pemimpin. Kemudian contoh prinsip tersebut ialah memegang teguh prinsip kepada produk-produk dalam negeri. Oke, kemudian prinsip tersebut diimplementasikannya kepada keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat. Oke, kemudian ditanya adalah perilakunya. Berarti perilaku si menyesuaikan prinsip dengan implementasinya, bukan contoh dari si prinsip tersebut ya. Berarti kesesuaian antara prinsip dengan tindakan itu adalah pengertian dari integritas. Ada ya jawabannya, yaitu adalah E. Kita lanjut. Nomor 4. Pak Budi bekerja sebagai seorang guru sekolah dan dia wajib mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu dengan mengemban banyak tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang wajib dikerjakannya. Ketika Pak Budi pulang ke rumah, istri Pak Budi mengeluh dan meminta uang untuk pembayaran SPP anaknya yang sudah jatuh tempo. Istri Pak Budi juga mengatakan bahwa semua uang gaji bulanan yang diberikan Pak Budi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari di rumah tangganya. Sehingga istri Pak Budi sering berhutang beras dan lauk pauk di ruang tetangga. Oke, nilai sosial pada cerita di atas adalah, nah kakak abang, di sini adalah sebuah nilai sosial. Nilai sosial itu adalah konsepsi abstrak tentang baik dan benarnya yang berlaku di suatu masyarakat. Maka di soal ini kita sudah melihat sebuah nilai yang buruk gitu ya. Maka kita di opsi melihat nilai yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan si Pak Budi tersebut.
Oke, mana nih yang baik-baik Kakak Abang? Opsi A, istri Pak Budi tidak baik menyambut suami pulang kerja dengan keluhan. Oke, B, seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. C, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru. D, tindakan istri Pak Budi yang suka berhutang ke warung tetangga kurang baik. Yang E, Pak Budi adalah guru yang mengadipkan dirinya kepada sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nilai yang dianggap baik itu seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, oleh karenanya dapat menciptakan solusi untuk masalah si Pak Budi ini. Oke, itu dia. Kita lanjut soal nomor 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menemukan lebih dari 500.000 URL atau kanal yang sebar kabar palsu atau hoax tentang kondisi di Papua dan Papua Barat. Dan URL ini sudah ditutup oleh Kominfo. Pada konteks pernyataan ini, maka kabar palsu atau hoax ini akan menyebabkan friksi pada masyarakat dan membahayakan negara. Hoax dalam konteks ini bertentangan dengan sila. Oke, sila apakah ini Kak Abang? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lihat lagi soalnya. Kemudian kita temukan kata kunci ya. Di sini ada kata-kata friksi, kemudian membahayakan negara. Oke, segala bentuk suatu perbuatan ya yang mengancam kelangsungan NKRI itu mengancam juga persatuan Indonesia. Sehingga dia bertentangan dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Jawabannya adalah cantik. Oke Kakak Abang, sahabat Askia pejuang CPNS 2001, itu saja dari saya. Jangan takut untuk memecahkan masalah TWK gitu ya, karena soal ini adalah tempat kita berperang, bertempur gitu ya. Kita yang memecahkan soal, jangan soal yang memecahkan kita. Oke, jangan lupa juga untuk download Klik Askia di HP kamu ya teman-teman sekalian. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download gratis aplikasinya dan ikuti bimbel online-nya sekarang juga.